Luwuk, kota kelahiranku. Di kota ini juga aku dibesarkan dan berproses dengan semua lika-liku kehidupan. Pergumulan demi pergumulan harus aku hadapi. Dan salah satu pergumulan yang aku hadapi ialah saat pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat aku bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Karena itu, aku perlahan-lahan meninggalkan sejumlah kebiasaan baikku. Bahkan keaktifanku dalam pelayanan altar perlahan-lahan mulai pudar. Hingga pada suatu ketika, pertemuan ini juga awal dari semua cerita. BTW, sebelum terang mulai bahas, ada yang sama tanya yang sama Ana. Apa? Gak tahu saya lihat nggak ini kayak yang bagaimana ya, religius sekali begitu ya. Rajin berdoa, rajin ke gereja. Gimana? Saya kalau mau dibilang religius juga tidak sih, soalnya saya cuma suka berdoa saja. Saya suka baca Alkitab, saya suka baca kisah-kisah hidupnya orang-orang kudus. Cuma gitu saja. Oh, nggak tahu tuh saya kan sering baca Alkitab juga macam mana. Tapi akhir-akhir ini saya rasa kayak ada yang beda begitu dari saya. Apalagi ditambah pandemi begini, kayak ini kayak fase sulit dalam kehidupannya saya juga begitu ya. Iya, baca Alkitab itu bagus. Cuma kalau keuntungan dari membaca kisah-kisah hidupnya orang-orang kudus itu kayak tong bisa terinspirasi dari dong kisah-kisah hidup gitu ya. Contohnya saja Santo Tarsisius. Mau sekalian saya jelaskan? Oh iya. Ini menurut sumber yang saya baca, Santo Tarsisius itu dia adalah seorang pelayan altar atau akolit. Dia hidup pada abad ketiga. Waktu itu pada masa pemerintahan Romawi, kan orang-orang Kristen ini sering dikejar, dibunuh. Jadi dorang masih ibadah di katakombe. Katakombe? Iya, katakombe. Katakombe itu kayak kubur-kubur bawah tanah gitu. Iya. Terus dia kan disuruh antar komuni kudus sama para tahanan penjara. Nah, baru saat dia membawa itu komuni kudus, dia so melewati serdadu-serdadu Romawi toh. Tapi ada sekelompok orang yang mau merampas DP komuni kudus itu. Tapi Santo Tarsisius ini dia tetap melindungi itu komuni kudus. Nah, habis itu dia dirajam dan dilempari batu sampai dia meninggal. Dia sempat dibawa ke katakombe sih, tapi dia so meninggal di perjalanan. Inspirasi sekali ya DP cerita hidup. Makanya, tongpe tantangan-tantangan di masa pandemi ini tiada apa-apanya gitu ya, dibandingkan di zamannya dorang. Yang tong pertaruhkan sekarang ini tongpe rasa malas dan keegoisan. Tapi pada zamannya dorang, yang dorang pertaruhkan dong nyawa untuk pelayanan kepada Tuhan. Ada dua sih menurut saya. Dorang pe semangat pelayanan dengan dong pe pengorbanan. Nggak bayangkan nih, anak umur 10 tahun, tapi dia tetap setia melayani. Walaupun waktu itu DP keadaan tidak sebagus sekarang. Bahkan jadi orang yang rela berkorban nyawa demi menyelamatkan itu sakramen Ekaristi, itu tidak gampang di zaman begitu. Iya, betul. Nah, itu juga tongpe ide dari video. Iyo. Nah, baru bagaimana DP konsep? Tunggu, Mama telepon. Halo Mama. Ya, saya di aula pastoran. Sementara baca cerita dan sampai taman Intan. Semua balik? Oke, semua ke sana. Oke. Dan som pulang dulu ya. Sama so telepon. Nanti lanjut saya di grup ya. Oh ya. Oke, hati-hati. Proses kehidupan yang Tuhan hadiahkan terhadapku penuh dengan misteri, tetapi indah pada waktunya. Pandemi 12 tahun yang lalu sungguh telah mengajarkan banyak hal. Makna pengorbanan dari Santo Tarsisius itulah yang mengubah diriku. Kini, aku sadar bahwa saat itu aku berada di fase kekeringan rohani. Tetapi pengorbanan Santo Tarsisius mendorongku untuk mengorbankan segala kemalasan dan keegoisan diri. Dan kini, jubah putih ini adalah caraku berterima kasih kepada Tuhan untuk senantiasa melayaninya secara lebih dekat. Terima kasih Tuhan.